Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham EKAD kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya yang bernama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham EKAD ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha pita perekat. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan pita perekatnya atau lakban ya teman-teman. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia terkait kasus hukum, saya membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan EKAD. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh EKAD Drama sebesar 79,79% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 20,21%. Dan ini dari segi pendapatannya teman-teman bisa lihat cukup konsisten mengalami kenaikan, tetapi 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 11,4%. Tetapi kalau dari segi net profitnya malahan mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 26,7%. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa dari segi penjualannya turun, tetapi dari segi net profitnya mengalami kenaikan. Jadi ini marginnya bagus, sama mungkin dari efisiensi perusahaannya yang membuat kinerja atau net profit ini mengalami kenaikan. Terus dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 13,6%. Untuk dari segi utangnya juga konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 12,1%. Dan dari segi modalnya juga konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 13,8%. Dan ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2020 ini bagus sekali ya, sebesar 13,92%. Dan kalau kita lihat secara histori, mungkin untuk rata-ratanya di sekitar 9-11% ya untuk net profit marginnya. Terus membuat EPS-nya menjadi 134 dan membuat PER-nya menjadi 9,42 kali. Jadi ini PER-nya masih di bawah 10 ya, yang dimana 2019 mencapai 10, tapi 2020 ini masih di bawah 10. Dan kita lihat dari segi book value-nya, untuk book value-nya di 1389, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 1260, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,91 kali. Dan kalau kita lihat secara historinya, mungkin PBV-nya selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,13 kali, jadi ini DER-nya sangat kecil, masih rata-rata masih di bawah 0,3 ya dari segi DER-nya. Terus untuk dari segi ROE-nya di 9,64%, dan kalau kita lihat secara histori rata-ratanya mungkin di atas 9% juga ya. Dan ROA-nya di 8,5%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1260, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 1750. Jadi masih memiliki margin of safety 39%. Dan ini merupakan kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Dan dimana juga sekarang kan kita banyak go online ya, yang dimana digital kita belanja online ya, penggunaan untuk lakban ini pasti akan sangat tinggi sekali. Terus untuk dari segi GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum, dan yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke karena masih mengalami net profit yang lebih baik. Untuk dari segi aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan satu sektor ini oke. Untuk ROE masih di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan oke karena masih positif. Untuk dividen selama 5 tahun terakhir untuk EKAD ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 11:11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham EKAD ini? Iya teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman menonton kuartal ketiganya saya sudah membeli EKAD, dan memang saya masih hold ya sampai hari ini, yang dimana karena saya melihat dari segi fundamental maupun secara valuasi masih sangat menarik. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah.
Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.